ini tentang sesuatu kebangkitan nilai keagamaan yang agama yang dibilangnya kuno lah gitu. Yang menjadi jembatan antara makna pemahaman dari semesta, dari para leluhur juga, dengan masyarakat yang lagi bangun, itu dijembatani oleh tokoh agama ini, oleh sang resi tersebut. Ya. Mungkin Candi Suku ini jadi kayak satu penghormatan terhadap kaum perempuan ya, terlebih mungkin ibu ya yang kemudian melahirkan semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Bercampurnya energi antara maskulin dan feminin yang menciptakan satu awal kehidupan di muka bumi ini. Kalau ibu kandung kita, masing-masing dari kita punya ibu, itu ibaratnya sebagai jagat kecilnya kita, ibu dari jagat kecilnya kita, yaitu diri kita sendiri. Tapi kalau ibu bumi adalah ibu dari jagat besarnya kita, yaitu kehidupan kita di bumi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini kita akan membahas satu mungkin bisa dibilang anomali di arsitektur candi yang ada di Nusantara ya. Mungkin Sobat Time Travel juga udah bisa menebak nih gitu kan. Dari relief-reliefnya aja, mungkin kita akan menganggap candi ini kontroversial karena banyak menampilkan relief-relief yang menggambarkan mungkin kayak alat kelamin, dan kemudian juga sosok-sosok yang digambarkan di relief itu juga lebih banyak tokoh-tokoh yang mungkin kayak setengah manusia, setengah binatang. Misalnya kayak ada Garuda ya, sosok kayak Garuda gitu. Dan juga arsitekturnya yang tidak mengikuti pakem yang ada di Jawa pada saat itu, yaitu di sekitar abad ke-15, karena mungkin lebih menyerupai ada akulturasi dari budaya lain, seperti mungkin kayak yang ada di Candi Inka ya, suku Maya apa mungkin kayak begitulah gitu. Nah, Liv, sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari pembuatan candi ini dengan mata spirit Alif yang bisa melihat ke masa itu, sebenarnya candi suku ini yang ada di Karanganyar, yang tepatnya ada di bawah kaki Gunung Lawu itu, sebenarnya dibuatnya itu seperti apa sih waktu itu? Sehingga kok kelihatannya jadi berbeda banget candinya dengan yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan izin Yang Maha Kuasa, saya coba untuk pergi ke masa itu. Pada saat saya ke sana, memang biasanya candi itu kan menjadi suatu proyek besar dalam era kerajaan di masa tersebut. Tapi pada saat saya lihat di Candi Suku, pada waktu saya ke sana, itu kan memang belum ada seperti Candi Suku yang sekarang kita bisa lihat kan. Pada saat itu masih berupa hamparan aja. Memang udah ada beberapa patok-patok batu lah gitu, ibaratnya begitu. Tapi umumnya pada saat proses pengerjaan, itu cuma masyarakat biasa yang seakan-akan dikepalai dan didorong secara mentalnya, secara semangatnya, secara spiritnya oleh satu orang, mungkin bisa saya bilang sebagai entah itu resi kah, entah itu pandito, pendeta, ya tokoh agama pada saat itu yang menggunakan pakaian putih-putih kayak orang di Bali gitu, kayak tokoh pemuka agama di Bali pada masa sekarang. Nah, sisanya itu rakyat biasa yang bisa saya lihat, yang bisa saya amati, yang saya dengar ya mereka saling bahu-membahu untuk bikin sebuah candi. Nah, informasi yang bisa saya dapetin pada masa itu dari sang tokoh agama itu bahwa masyarakat di sini seakan-akan mengalami masa keresahan. Keresahan dalam hatinya, dalam pikirannya mereka di saat itu. Kenapa resahnya? Karena kondisi kerajaan mereka pada saat itu kan kalau nggak salah Majapahit. Iya, mulai meredup lah ini kejayaannya. Era kejayaannya itu pada masa itu memang begitu adanya pada saat saya lihat dan saya dikasih informasi oleh sang tokoh agama itu. Pada masa ini masyarakat sedang mengalami keresahan karena kerajaan sedang
mengalami kemundurannya. Nah, otomatis kalau sebuah bangsa, sebuah kerajaan itu sedang mengalami masa surutnya, itu akan men-trigger rakyat biasanya. Kok wilayah saya begini ya, kok kerajaan saya begini ya, aduh gimana nih nasib kita ke depannya, bahasanya kayak gitu. Nah, dari situlah mereka masyarakat bersama dengan sang tokoh agama itu bersama-sama memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk melakukan puja-puji, untuk memberi meminta petunjuk lah gitu. Pun juga kepada para leluhur mereka. Akhirnya mulailah ada inisiasi dari masyarakat sekitar dan tokoh agama untuk bangun sebuah candi yang menjadikan tempat untuk mereka berkumpul, mereka entah diskusi kah, bahkan memang pada intinya mereka untuk beribadah di situ, untuk sembahyang di situ. Mulailah dibikin satu demi satu tumpukan batu itu dan pahatan demi pahatan ketika model candinya itu udah jadi. Tapi karena masyarakat biasa yang bangun, jadi model-model pahatannya itu tidak sedetail dan tidak seartistik candi pada umumnya. Pada umumnya ya, tidak mengikuti pakem-pakem zaman itulah candi. Nah, namanya sebuah candi, namanya sebuah bangunan, katakanlah bangunan yang memang diperuntukkan untuk kegiatan yang suci, yang luhur, itu kan harus ada makna-makna yang tersirat. Itu harus ada filosofis yang mendalam. Itu harus beserta tuntunan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa sendiri dan dari para leluhurnya. Maka dari itu yang menjadi jembatan antara makna pemahaman dari semesta, dari para leluhur juga, dengan masyarakat yang lagi bangun, itu dijembatani oleh tokoh agama ini, oleh sang resi tersebut. Nah, beliau bilang ke saya bahwa masyarakat di sini membangun candi atas niat tulusnya dan diberikan petunjuknya seperti itu. Banyak sekali bentuk-bentuk relief dan patung kayak ya alat-alat vital dan lain-lain lah yang memang kok vulgar banget gitu banget, atau kontroversial banget gitu. Tapi maknanya tuh bukan masalah yang jorok-jorok, enggak. Bukan, karena tapi lanjut dulu nih. Oke. Jadi kata beliau, sang resi itu sebenarnya ini melambangkan dari semesta itu sendiri yang telah Yang Maha Kuasa ciptakan. Semua itu kan ada unsur min dan plusnya. Ibaratnya kita hidup di bumi, tapi kita dijunjung oleh langit. Maka dari itu kita menyebutnya ada bahasa ibu. Ibu Pertiwi kah? Ya kita kenal sekarang, tapi mungkin di masa lampaunya disebut sebagai ibu bumi. Ibu bumi, ya. Dan kenapa ada kayak plus ada minnya, itu kan juga ada ibu, berarti ada bapaknya. Disyaratkan oleh beliau itu, bapak itu sebagai angkasa. Ibu itu sebagai bumi. Candi ini diperuntukkan untuk itu. Tapi beliau bilang, bukan berarti kami menyembah itu. Bukan, Kami menyembah Yang Maha Kuasa. Caranya begini, gitu. Jadi jangan sampai salah paham orang-orang di zaman sekarang mengartikan itu. Mungkin kalau dari literasinya itu kan ada orang juga yang menyebutkan kalau ini tentang sesuatu kebangkitan nilai keagamaan yang agama yang dibilangnya kuno lah gitu. Padahal mungkin filosofinya mungkin jauh lebih dalam dari sekedar itu ya yang tadi Alif ceritakan. Kalau di literasinya itu kan kita kan juga ngelihat bahwa masa-masa terakhir Majapahit itu kan masih menganut tradisi Hindu ya, dan di situ ada Hindu Tantrayana ya, di mana mereka tuh sebenarnya punya penghormatan yang lebih besar kepada mungkin namanya itu kayak Linggayoni. Jadi mereka mungkin bilangnya kayak ini penghormatan kita terhadap satu energi bercampurnya energi antara maskulin dan feminin yang menciptakan satu awal kehidupan di muka bumi ini. Dan ini jadi penghormatan, mungkin Candi Suku ini jadi kayak satu penghormatan terhadap kaum perempuan ya, terlebih mungkin ibu ya yang kemudian melahirkan semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Mungkin kayak begitu ya, Liv. Bener. Itu yang diceritakan oleh sang resi itu. Mungkin bahasa sekarangnya apa yang udah Mas Anton ceritain tadi ya, tapi bahasanya beliau kan zaman dulu kan beda ya, yang betul. Intinya maknanya begitu kurang lebih. Jadi intinya bahwa beliau bilang kita itu hidup di muka bumi itu kan berkat bumi, bumi yang telah Yang Maha Kuasa ciptakan. Kenapa
kita yang hidup di bumi tidak istilahnya mengaturkan rasa syukur juga kepada bumi itu. Yang bumi itu mengayomi kita dari mulai kita lahir itu, kita di muka bumi, kita di bumi, kita mati pun kita juga di bumi, ya kan, bahkan dikubur ke hantah atau mungkin dibakar lalu dilarungkan ke air, ke laut misalkan, itu kita juga di bumi. Kenapa kita tidak mensyukuri apa yang telah bumi berikan kepada kita gitu? Intinya begitu. Maka dari itu ketika saya ngeliat di zaman tersebut, ketika candinya udah jadi, dalam seiring waktu berjalan, masyarakat sekitar dan disertai dengan tokoh agama, mereka seringkali melakukan upacara-upacara yang juga sering ada persembahan-persembahan berupa hasil-hasil bumi, hasil alam. Mungkin kalau sekarang kita kenalnya ada kebudayaan sedekah bumi, hal-hal kayak gitu. Ternyata zaman dulunya maksudnya begitu. Betul. Apa yang telah bumi berikan, kita makan, kita manfaatkan, lalu kita memberikan rasa syukur kita kepada rasa terima kasih kepada bumi. Kurang lebih begitu sebenarnya. Mungkin juga itu yang ada di literasi itu jadi tergambar gitu ya. Kalau sekarang kan kita kan mengenal Candi Suku itu kan ada 3 terapan ya, ada 3 tingkat ya. Ternyata 3 terapan itu punya makna yang lebih dalam lagi ternyata. Ini mungkin aku baru ngeh ya gitu ya kan. Karena kalau di level pertama itu relief berupa cerita dari Bima Suci. Mungkin kita perlu menyadari siapa sih jati diri kita sebenarnya. Dan kemudian yang kedua mungkin ada relief-reliefnya tuh lebih banyak bercerita tentang kayak lakon Ramayana dan juga lakon Garuda. Yang dimana kesemuanya tuh mungkin Ramayana itu kan mau menyelamatkan istrinya ya, sosok perempuan yang ingin diselamatkan. Begitu juga dengan Garuda yang menyelamatkan sosok ibunya dari perbudakannya dalam merawat anak-anak naga waktu itu ya gitu. Nah, ini kan kayak semacam kalau memang kita mau selamat di dunia gitu, mungkin kita perlu juga menyelamatkan yang menjadi tempat naungan kita, ibu bumi itu kita sendiri gitu ya. Mungkin ada 3 tahapan yang ada di Candi Suku itu mau melambangkan bahwa tahapan-tahapan manusia untuk mencapai nirvananya di dunia. Karena di level ketiganya itu sudah dimasuki relief-relief yang berupa swarga apa gitu, nirvana apa gitu. Nah mungkin itu tahapan-tahapan manusia kalau kita hidup di dunia itu supaya kita mendapat berkahnya, supaya mendapat lindungannya, ya kita tetap harus menjaga sosok perempuan yang mungkin lebih dari yang kita kenal pada umumnya, kakak kita, ibu kita, mungkin ada sosok perempuan yang dipuja melebihi dari perempuan manapun. Dan penggambaran ini juga mungkin juga mengingatkan kita jangan hanya mengandalkan ibu bumi, tapi juga penghormatan kita terhadap sosok ibu kita sebagai yang melahirkan kita, yang mengayomi kita, dan kemudian merawat kita sampai sebesar ini. Mungkin kayak begitulah. Kalau aku orang awam memaknainya mungkin begitu. Mungkin ini satu-satunya candi yang kalau ada kan di tempat lain itu ada candi yang dipersembahkan ibu terhadap anaknya. Mungkin ini persembahan candi yang dipersembahkan untuk sosok perempuan, terlebih sosok ibu mungkin ya di Nusantara. Kurang lebih begitu. Sobat Time Travel, Alif, tadi aku kan bisa ngomong gitu, ada ibu kita sendiri, ibu bumi, mungkin aku menyangkut-nyangkutkan aja gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih kaitannya antara ibu bumi dengan ibu kita sendiri ya? Sebenarnya ada, Mas. Jadi kalau ibu kita, ibu kandung kita, masing-masing diri kita punya ibu, itu ibaratnya sebagai jagat kecilnya kita, ibu dari jagat kecilnya kita, yaitu diri kita sendiri. Tapi kalau ibu bumi adalah ibu dari jagat besarnya kita, yaitu kehidupan kita di bumi itu sendiri. Maka dari itu bisa diibaratkan ibu itu sebagai perwakilan Tuhan di bumi, gitu. Dan juga ada filosofi kan bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Nah, Alif, ada lagi yang nggak bisa disampaikan terkait dengan Candi Suku di masa lalu? Udah cukup, Mas, itu aja. Cukup ya kayaknya? Cukup. Oke. Sobat Time Travel, ternyata yang kita anggap sebagai candi yang terlalu vulgar, ternyata menyimpan makna yang sangat-sangat mendalam gitu. Yang kita tidak bisa bayangkan. Juga kayak misalnya, mungkin benar juga adanya tentang kebangkitan agama kuno di masa itu. Jadi candi ini dipersembahkan untuk kebangkitan agama kuno. Mungkin bukan agama kuno ya, tapi mungkin ada nilai leluhur yang lebih
lebih zaman dulu sekali yang orang mungkin udah lupakan. Ternyata ada penghormatan yang lebih mendalam tentang sosok ibu, di mana dia menaungi semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Pun begitu juga dengan sosok ibu bagi diri kita sendiri yang merupakan perwakilan dari Tuhan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat terkait dengan Candi Suko yang ada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, Sobat Time Travel, semoga episode ini bermanfaat. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan episode-episode kita yang terbaru. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.